Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertandingan atau pertarungan si botak mata buta melawan tapak biru kian memanas. Siapakah yang akan menang? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Tapak biru, sejak kapan kau memiliki suling itu? Pasti itu senjata curian ya. Bagusnya kau mengamen masuk kampung, keluar kampung. Pasti kau bakal mengantongi banyak uang. Tapak biru tidak pedulikan ejekan lawannya. Tiupan serulingnya semakin keras dan tambah merdu. Nyanyianmu dari itu ke itu juga, Tapak biru. Bosan telingaku mendengarnya, kata si botak mata buta. Lalu diputarnya tangannya di udara 7 kali berturut-turut. Wuk, wuk, wuk. Pada akhiran putaran tangan yang ketujuh, maka terdengarlah suara menderu seperti suara angin puting beliung. Mula-mula perlahan, makin lama makin keras, hingga menelan suara tiupan seruling tapak biru. Betapapun tapak biru memperkeras tiupan serulingnya, tetap saja tak terdengar dalam bisingnya suara angin yang diciptakan si botak mata buta. Malah kini, kelihatan si muka biru, tubuhnya bergetar, dan pakaian serta rambutnya melambai-lambai. Sedang panji kenanga yang tadi terduduk di tanah, begitu suara seruling lenyap, baru dia kembali sadar diri dan cepat bangkit. Namun begitu berdiri, angin puting beliung itu membuatnya terhuyung-huyung. Pemuda ini mengerahkan tenaga dalamnya. Tetap saja tubuhnya bergetar dan lututnya sampai goyah. Cepat-cepat dia mendekati sebuah pohon dan bersandar di situ. Putus asa dan jengkel, tapak biru hentikan tiupan seruling peraknya. Bangsat botak ini terlalu lihai bagiku. Di lain hari saja kelak aku bakal menyelesaikan urusan dengan dia, gerutu tapak biru dalam hati. Hei, gendut pendek, kenapa kau berhenti main suling? Tanya si botak mata buta. Sayang, aku tak punya banyak waktu untuk melayanimu, sahut tapak biru berdalih. Hari ini masih kuberi kesempatan padamu untuk bernapas beberapa lama lagi. Kelak, walau bagaimanapun, nyawa akan kutagih untuk melunasi utang jiwa kematian adikku. Si botak tertawa gelak-gelak. Patut diketahui, sampai saat itu 10 keping uang emas masih menempel di atas patok kepalanya yang pelontos. Kau memang pandai bersilat, Ida. Tapi tak apalah, kau boleh pergi. Tapi berikan dulu suling curianmu itu padaku. Jangan termahak jadi manusia, dan tapak biru. Suling ini akan kuberikan padamu jika kau sudah kubunuh sebagai temanmu dalam liang kubur. Si botak usap-usap dagunya dan berkata, kalau begitu, kau boleh pilih tapak biru, tinggalkan suling itu atau tinggalkan nyawamu. Botak, jangan melantur. Hari sudah mau malam, tak banyak waktu untuk mendengarkan celotehanmu. Selesai berkata begitu, tapak biru cepat-cepat memutar tubuh hendak berlalu. Di belakangnya terdengar si botak berseru, suling atau nyawamu, gendut? Dikejap itu juga si botak sudah berada di hadapan tapak biru menghadang larinya. Tapak biru berkelebat ke jurusan lain. Namun lebih cepat dari itu, si botak sudah menghadang pula di depannya. Sekali lagi, dia melesat ke samping
Sekali lagi pula si botak muncul menghadang di hadapannya. Dihalangi begitu rupa, Tapak Biru jadi marah sekali tapi juga bingung melihat kehebatan lawan. Ia menerjang dengan menghujamkan suling perak ke arah kening lawan. Yang diserang begitu merasakan datangnya angin serangan ke arah kepalanya, cepat menunduk lalu menggerakkan kedua tangannya keserentak. Yang kiri memukul dada Tapak Biru, sedang yang kanan menyentak suling perak. Duk! Tapak Biru terpekik kesakitan. Di samping itu, dia juga terkejut karena suling perak di tangan kanannya tiada lagi sedang di depannya. Si botak mata buta tertawa kelak-kelak. Masih inginkan suling ini? Ambillah, kata si botak seraya bolang-balikan suling perak yang kini berada dalam genggamannya. Tapak Biru mendengus dan membantingkan kaki ke tanah lalu meninggalkan tempat itu di antara suara tertawa mengekeh si botak. Selagi Panji Kenanga menyaksikan hal itu dengan menahan tawa, tiba-tiba si botak berkelebat dan tahu-tahu Panji Kenanga merasakan satu pukulan keras menghantam belakang kepalanya. Tampun lagi, murid Pramana Lokapala dari Gunung Raung ini roboh dan pingsan. Ketika Panji Kenanga sadarkan diri, didapatinya hari telah malam. Keadaan sekitarnya gelap gulita. Tiupan angin dingin sekali menusuk tulang-tulangnya. Di kejauhan, sesekali terdengar suara burung hantu membuat suasana serasa mengerikan. Perlahan-lahan, pemuda ini berdiri. Di bagian belakang kepalanya terasa berdenyut sakit. Dia terkejut sewaktu satu bayangan putih besar bergerak di sampingnya. Ketika dia berpaling, ternyata adalah kuda kesayangannya, Angin Salju. Panji tersenyum dan menarik napas lega. Jentikannya tangannya memberi tanda. Binatang itu datang mendekat. Panji Kenanga langsung naik ke punggung Angin Salju. Sambil mengusap leher kuda ini, dia berkata, "Bawa aku keluar dari tempat celaka ini ya sobat." Seakan mengerti akan maksud tuannya, Angin Salju melompat dan lari meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, binatang ini sudah menempuh sebuah jalan kecil yang menuju sebuah bukit. Dalam kencangnya lari Angin Salju, Panji Kenanga merasakan sesuatu menggandul di leher serta memukul-mukul dadanya. Sebenarnya hal itu terasa sejak tadi, namun karena pemuda ini hanya memikirkan peristiwa yang barusan dia alami, maka hal itu tak terperhatikan olehnya. Panji Kenanga menunduk memperhatikan dadanya. Terkejutlah pemuda ini. Tangan kanannya menyentak tali kekang kuda hingga Angin Salju dengan serta-merta hentikan larinya. Pada selai benang yang terkalung di lehernya menggandul sebuah benda putih panjang yang bukan lain adalah seruling perak yang telah dirampas si botak mata buta dari tangan Tapak Biru. "Hah? Bagaimana benda ini bisa tergantung pada leherku?" tanya Panji Kenanga pada diri sendiri. Digerakkan tangannya, sekali renggut putuslah benang penggantung seruling. Panji menimang-nimang benda itu beberapa lama dan berpikir-pikir. Tak dapat disangsikan lagi, tentu si botak mata buta yang punya kerja. Mula-mula orang aneh itu memukul kepalanya hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, lalu dia menggantungkan seruling perak di lehernya. Tapi, mengapa hal itu dilakukannya? Muncul lagi pertanyaan baru dalam hati si pemuda. Dan pertanyaan itu tak kunjung dapat dijawabnya. Panji memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan berkelap-kelip. Bulan sabit muncul di balik sekelompok awan. Si pemuda meneliti suling perak di tangan kanannya itu. Pada waktu itulah dilihat segulung kertas pada ujung sebelah bawah. Segera gulungan kertas itu dicabutnya. Ketika dibuka, di dalamnya ternyata ada beberapa baris tulisan yang berbunyi, "Pembalasan harus dilakukan, tapi akal pikiran harus diutamakan. Kutitipkan suling perak padamu, bertemu pemiliknya harap diserahkan." Walaupun di bawah tulisan itu tidak tertera tanda atau nama pembuat surat, namun Panji Kenanga sudah bisa menduga bahwa surat itu dibuat oleh orang botak yang lihai itu. 2 kali orang itu memberi nasihat agar mempergunakan akal pikiran bila dia hendak melakukan pembalasan.
pertama dalam nyanyian pada pertemuan waktu hujan lebat, dan kedua dalam surat tersebut. Kalau begitu besar kemungkinan dugaanku meleset, kata Panji dalam hati. Agaknya dia bukan kaki tangan atau begundal istana darah. Kembali Panji menimang-nimang suling perak itu. Siapakah gerangan pemilik sebenarnya benda itu? Mengapa justru si botak mata buta menitipkan padanya? Akhirnya Panji menyelipkan suling tersebut di balik pinggang pakaiannya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan lagi kemana angin salju membawanya. Bagaimana kelanjutan kisah Panji Kenangan dalam mencari adik seperguruannya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.